Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kisah kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah kehilangan ibunda dan kakeknya, kini beliau diasuh oleh pamannya yang penuh kasih sayang, yaitu Abu Thalib. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 6-8. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dia mendapatimu kebingungan, lalu dia memberi petunjuk. Dan dia mendapati engkau dalam keadaan kekurangan, lalu dia mencukupimu. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah senantiasa menjaga nabinya melalui orang-orang terdekat. Setelah Abdul Muthalib wafat, nabi kecil yang baru berusia 8 tahun diserahkan kepada Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib bukanlah orang kaya, namun hatinya penuh kasih sayang. Beliau menerima amanah itu dengan tulus dan merawat Muhammad kecil lebih dari anak-anaknya sendiri. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Abu Thalib selalu mengutamakan nabi kecil dalam hal makanan, perhatian, dan perlindungan. Bahkan keluarganya bersaksi, makanan di rumah terasa lebih banyak ketika Muhammad kecil ikut makan bersama. Melalui tanda-tanda keistimewaan, Abu Thalib segera menyadari bahwa keponakannya bukanlah anak biasa. Akhlaknya begitu mulia, tutur katanya jujur, dan perilakunya sangat terjaga. Rasulullah kecil tidak pernah berbohong, tidak pernah bermain kasar, dan selalu menolong keluarganya. Imam As-Suyuti menyebutkan dalam Ar-Riyadh Al-Aniqah bahwa Allah menjaga nabinya sejak kecil sehingga tidak pernah terjerumus pada kebiasaan jahiliyah. Ketika Rasulullah berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Di perjalanan inilah, mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhairah yang melihat tanda kenabian pada diri Muhammad muda. Menurut riwayat dalam sirah Ibnu Hisham, Buhairah memperingatkan Abu Thalib agar menjaga keponakannya, karena kelak ia akan menjadi nabi terakhir. Abu Thalib pun semakin yakin untuk melindungi Muhammad dengan segenap jiwa raga. Sejak kecil hingga dewasa, Abu Thalib menjadi pelindung utama Nabi. Bahkan setelah diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib tetap setia menjaga beliau dari gangguan Quraisy, meski dirinya tidak pernah masuk Islam hingga akhir hayat. Ulama salaf seperti Ibnu Hajar menegaskan, jasa Abu Thalib adalah bagian dari penjagaan Allah kepada nabinya, meskipun hidayah iman tidak Allah takdirkan baginya. Sahabat, kisah ini menunjukkan bahwa Allah selalu menyiapkan penolong bagi hamba-hamba pilihannya. Nabi kita, meski yatim sejak kecil, selalu dalam lindungan orang-orang penuh kasih sayang. Mulai dari ibunda, kakek, hingga paman. Dari sini kita belajar, jangan pernah putus asa meski keadaan sulit. Karena Allah selalu menolong melalui jalan yang tidak kita duga. Demikianlah kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW dalam asuhan paman Abu Thalib. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kasih sayang dan perlindungan adalah cara Allah menjaga hamba yang dicintainya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.